Shalom teman-teman, kembali bersama saya Nathan. Kali ini saya akan membahas satu renungan yaitu tentang Yunus. Namun saya akan kaitkan dengan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena ini sangat penting untuk kita pelajari atau mungkin kita pelajari kembali. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar tentang renungan ini, namun saya akan mengulangnya lagi, mungkin akan menambahkan atau mungkin membawanya dengan sudut pandang yang berbeda. Dan juga teman-teman, saya minta maaf kalau beberapa hari ini sudah jarang saya upload karena saya juga sibuk dengan beberapa hal. Kira teman-teman tidak kecewa, tetap setia mau mendengarkan renungan saya. Nah, kali ini saya akan membahasnya dengan mengaitkan dengan Yesus. Mari kita pelajarinya. Nah, kita baca di Yunus 1. Nah, saya akan bacanya cuma pasal satu pasal, yaitu Yunus pasal 1. Sedangkan pasal 2, ketiga, keempat nanti teman-teman baca sendiri. Saya cuma membaca pasal 1, nanti pasal 2 dan ketiga, keempat nanti saya akan kaitkan dengan renungan saya. Saya tidak mungkin baca semuanya karena akan memakan durasi. Teman-teman bisa membacanya sendiri supaya teman-teman bisa mengerti secara lengkap kisah Yunus. Namun saya cuma baca satu pasal. Mari kita baca teman-teman. Nah, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu dan mengingatkan. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah Sakoda mendapatkan sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membawa undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang ini menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang ini mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab lautan semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayanglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karenanya orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang engkau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan setelah mengikrarkan nasr. Maka atas pertentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Oke? Ya, saatnya kita akan membahas tentang Yunus aja. Nanti sebentar saya kaitkan dengan Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan datang kepada Yunus. Nah, tugas Yunus diperintahkan untuk pergi ke Niniwe, kota yang besar, dan berseru kepada mereka karena kejahatan yang telah sampai kepada Tuhan. Jadi Tuhan sudah mendengar keluhan, mungkin dengar kejahatan, mengetahui kejahatan orang Niniwe, kota Niniwe sangat jahat mereka. Kejahatan mereka sampai kepada Tuhan sehingga Tuhan mengutus atau berfirman kepada Yunus untuk pergi untuk memberitahukan kepada orang-orang Niniwe untuk mereka bertobat supaya mereka jangan melakukan dosa atau kejahatan yang mereka lakukan.
Seperti itu. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa-bangsa lain. Niniwe bukanlah orang Israel, bukan orang Yehuda, tapi ini adalah kota yang luar biasa besar, yang kaya, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tapi Tuhan sangat mengasihi bangsa lain. Jadi jangan kita berpikir bahwa Tuhan ini hanya mengasihi bangsa Israel, teman-teman. Tidak, teman-teman. Tuhan mengasihi semua bangsa, bahkan Mesir pun Tuhan mengasihi, semua bangsa Tuhan mengasihi. Tapi kenapa Tuhan pakai memilih Israel atau Yahudi, atau orang bilang Yahudi, atau orang bilang orang-orang Israel atau orang-orang keturunan Yakub? Karena Tuhan mengambil mereka sebagai contoh buat bangsa-bangsa lain, untuk bangsa-bangsa lain ikuti Tuhan, begitu. Justru orang-orang Israel adalah orang-orang yang paling jahat, teman-teman. Kata Tuhan bahwa mereka ini yang paling terhina, yang Tuhan pilih dari antara semua bangsa. Sehingga Tuhan mengambil bangsa Israel ini dari orang-orang yang sangat terhina, yang ditindas. Tuhan pilih, mereka ditindas di Mesir. Tuhan pilih mereka dari antara bangsa-bangsa lain. Kenapa Tuhan tidak pilih Mesir atau tidak pilih orang bangsa Babel atau apalah? Tapi karena Tuhan mengasihi bangsa Israel, karena mereka sangat tertindas. Jadi Tuhan mau mengambil contoh orang Israel itu sebagai contoh bahwa Tuhan sangat memulihkan orang yang tertindas. Makanya jangan kita berpikir atau memframing pikiran kita, atau orang lain boleh berkata, oh Tuhan Allah itu hanya untuk orang Israel. Tidak, teman-teman. Tuhan untuk semua bangsa. Tuhan mengambil Israel itu, teman-teman, hanya sebagai contoh buat semua bangsa, agar semua bangsa melihat Tuhan bisa mengubah bangsa Israel yang terpuruk itu menjadi bangsa yang besar. Begitu. Jadi janganlah pikir bahwa Tuhan hanya mengasihi Israel. No, hanya menjadi contoh. Walaupun di Alkitab berkata Tuhan sangat mengasihi Israel, bukan berarti Tuhan membenci bangsa lain, tidak, teman-teman. Begitu. Jadi kita harus lihat dari sudut lain, teman-teman. Bahwa Tuhan sangat mengasihi. Bahkan Tuhan ini memperingatkan Yunus untuk pergi untuk memberitakan firman Tuhan agar mereka bertobat dari segala kejahatannya. Namun di sini Yunus, teman-teman, dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Yaitu dia ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, contoh seperti kita, kalau mungkin Tuhan sudah panggil kita untuk menjadi hambanya atau menjadi pelayannya Tuhan, kita melarikan diri, kita tidak mau melayani Tuhan. Sama seperti Yunus ini, teman-teman, dia pergi melarikan diri ke Tarsis. Padahal Tuhan sudah panggil ke Niniwe, tapi dia melarikan diri ke Tarsis. Mungkin dia berpikir Niniwe ini kota yang sangat susah susah diatur, atau mungkin dia berpikir bahwa apakah bangsa lain juga diselamatkan atau bangsa lain juga dipilih. Seperti itu. Mungkin dia merasa seperti itu. Nah, kita baca lagi ya di sini. Ayat yang ketiga ya. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Nah, ia membayarkan perjalanan lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Jadi dia melarikan diri. Akibat dia melarikan diri dari Tuhan, saat dia naik kapal itu, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Jadi contoh, kalau kita melarikan diri dari hadapan Tuhan, pasti kita akan kena bahayanya begitu. Jadi kalau teman-teman merasa Tuhan sudah memilih teman-teman dan Tuhan suruh pergi ke sana, baru teman-teman tidak melakukannya atau melarikan diri dari panggilan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan teguran-teguran seperti Yunus. Tuhan menurunkan angin ribut ketika dia naik kapal mau ke Tarsis. Tuhan menurunkan angin ribut, terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Nah, awak kapal itu berteriak kepada Allahnya. Mereka punya Allah sendiri, mereka teriak Allahnya. Dan mereka membuang barang-barang ke laut, muatan yang mungkin memberatkan mereka buang. Tapi Yunus turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah. Padahal ada badai nih, bayangkan. Ada badai, tapi ayat kelima, tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah
Dan berbaring di situ telah lalu tertidur dengan nyenyak. Bahkan Yunus lihat orang lagi susah, dia pergi tidur. Bayangkan, dia ini tidak mau tahu. Yunus ini memang kayaknya dia nih apa ya? Dia tahu bahwa dia ini yang menyebabkan kapal ini mengalami angin ribut, mengalami badai gitu. Jadi dia tahu itu, kemudian dia menyembunyikan diri, dia turun ke ruang kapal yang badai, tidur dan nyenyak. Bayangkan ada lagi badai, dia malah tidur dengan nyenyak. Bayangkan. Nah, ayat yang ke-6, datang nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bagaimana mungkin ya, bayangkan orang lagi badai, dia begitu dengan nyenyak. Bayangkan Yunus ini memang aneh begitu. Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Betul. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi. Ya, di sinilah mereka mulai buang undi. Supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Nah, Yunus mengundi undi, berkatalah mereka kepadanya, beritahukan pada kami karena siapa kita ditimpa. Jadi Tuhan menggunakan undi itu untuk menunjukkan siapa yang menyebabkan terjadinya bencana atau angin ribut itu. Nah, ternyata Yunuslah yang kena. Nah, berkatalah mereka pada ayat yang ke-8, beritahukan kepada kami karena siapa ditimpa oleh malapetaka ini, apakah pekerjaanmu dan dari mana engkau datang, apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Nah, ini saya berpikir di sini mereka memiliki bahasa universal ya. Sedangkan mereka berbeda-beda daerah ya. Mungkin mereka pakai satu bahasa yang umum, bahasa internasional sehingga mereka bisa berkomunikasi. Karena ada orang-orang dengan bangsa yang berbeda atau yang Yunus ketemu di kapal, jadi mereka memiliki bahasa internasional sehingga mereka bisa berkomunikasi. Nah, Yunus menjawab ayat 9, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang punya langit dan telah menjadikan lautan dan daratan. Wow, luar biasa ya. Yunus mengakui bahwa dia takut sama Tuhan Allah yang luar biasa. Begitu. Dan menjadikan lautan dan darat. Orang itu menjadi sangat takut. Telah berkata, apa yang telah kau perbuat, sebab orang itu mengatakan bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitakannya kepada mereka. Bertanya mereka akan kami, apakah engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Nah, ini belum selesai. Sementara mereka berkomunikasi, ini masih badai terus bergejolak di laut. Jadi mereka masih berkomunikasi dengan Yunus, tapi badai ini masih semakin bergelora. Nah, sautnya kepada mereka, Yunus berkata, angkatlah aku, campakkanlah aku dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar itu menyerang kamu. Ya, Yunus menyadari bahwa benar karena sayalah terjadi badai, karena dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Jadi hati-hati teman-teman misalnya dipanggil Tuhan, teman-teman bisa mencelakai orang lain. Kalau teman-teman dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk pergi memberitakan Injil kemana-mana, tapi teman-teman melarikan diri, bisa teman-teman bisa mencelakai orang di sekitar teman. Karena itu menjadi teguran supaya teman-teman berbalik kembali kepada Tuhan, seperti itu. Supaya teman-teman menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang lain atau kepada orang-orang yang mungkin yang tidak percaya Yesus, begitu. Supaya mereka percaya Yesus, seperti itu. Ayat yang ke 14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, kata ya Tuhan, mereka membuang Yunus. Ayat yang 13, lalu berdayunglah orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Jangan engkau tanggungan kepada kami dan orang yang tidak bersalah, siap engkau Tuhan telah berbuat seperti yang engkau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, lalu berhenti. Ketika Yunus dibuang, lalu berhentilah. Berarti penyebabnya adalah Yunus. Ia menyebabkan laut itu bergelora, mengamuk seperti itu. Dan Yunus dibuang dan ikan besar menelannya, gitu. Dalam 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Nah,
Mari kita membahasnya lagi. Nah, kita harus belajar sedikit asal-usul Yunus. Yunus adalah, kita baca di 2 Raja 14 ayat 25. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amittai dari Gad Hefer. Nah, Yunus berasal dari Gad Hefer. Nah, Yosua 19 ayat 13 berkata, dari sana terus ke timur ke arah matahari terbit ke Gad Hefer. Jadi Gad Hefer saya nggak tahu ya, saya belum pernah ke sana. Pokoknya di daerah Gad Hefer lah, seperti itu. Nah, menurut Wikipedia, Gad Hefer adalah sebuah kota perbatasan di Israel kuno. Itu adalah rumah Nabi Yunus di wilayah Galilea. Jadi di wilayah Galilea menurut Wikipedia ya teman-teman, saya nggak tahu, saya hanya lihat dari Wikipedia bahwa Gad Hefer itu kota perbatasan di Israel kuno atau di wilayah Galilea, seperti itu. Ya, teman-teman cari tahu sendiri di Google atau di mana teman-teman bisa pelajari. Nah, Niniwe. Ayat yang kedua tadi, Niniwe adalah kota yang besar. Niniwe adalah kota yang besar. Yunus 3 ayat 3. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Jadi setelah Yunus keluar dari perut ikan itu, selama 3 hari 3 malam dalam perut ikan, dan keluar dia pergilah ke Niniwe. Niniwe adalah kota yang mengagumkan besarnya, luar biasa. Niniwe adalah kota yang mungkin mewah, kaya, kota yang sangat gemerlapan lah, sangat penuh dengan kekayaan begitu. Dataran Niniwe ini menurut di internet yang saya cari ya. Dataran Niniwe terletak di sebelah timur laut kota Mosul di provinsi Ninawa, Irak. Ya, daerah Irak lah. Itu Niniwe. Kota kuno Niniwe berdiri di daerah pinggiran timur kota Mosul, saat ini di tepi Sungai Tigris. Jadi Sungai Tigris. Wikipedia adalah kota kuno yang disebut kota yang luar biasa agung. Luar biasa ya. Kota yang luar biasa dalam kitab Nabi Yunus. Kota itu terletak di tepian Sungai Tigris dan merupakan ibu kota kerajaan Assyria purba. Di situ kota purbakala ini terletak tepat di seberang kota Mosul di provinsi Ninawa, Irak. Jadi ini itu terletak di Irak. Jauh ya, menghindari Israel ke Irak tuh. Paling tepat dia naik kapal mungkin ya, saya nggak tahu ya. Tapi itulah jarak ke Israel yang Irak ya jauh gitu. Ini adalah tempat persimpangan jalur perniagaan yang melalui Sungai Tigris. Kota purba ini menempati posisi tengah antara Laut Tengah dengan Samudra Hindia. Maka kota ini menghubungkan timur dan barat. Berkat posisi pentingnya bagi perdagangan berbagai komoditas, perdagangan uang dan kekayaan mengalir dari berbagai tempat ke Niniwe. Akibatnya kota ini menjadi salah satu kota terbesar dan terkaya pada zaman purba di Mesopotamia. Jadi Niniwe ini dibilang bahwa kota ini kaya. Artinya dari setiap perdagangan itu dari berbagai daerah negara tuh, bangsa itu semua lewat Niniwe. Jadi istilah Niniwe itu seperti Singapura lah, itu seperti transit barang-barang dari luar ke dalam Singapura, seperti itu. Contohnya Niniwe seperti itu. Jadi Niniwe ini adalah seperti pusat perdagangan, seperti tempat sandaran kapal-kapal begitu. Jadi Niniwe ini istilahnya dia tempat melewatinya barang-barang mahal. Jadi barang-barang mahal dari berbagai negara tuh lewatnya di Niniwe. Seperti Niniwe itu kota pasar lah, seperti pasar begitu. Jadi pasar perdagangan seperti itu. Contohnya Cina lah. Kalau Cina itu kan tempat perdagangan yang besar. Nah, seperti Niniwe itu dulu seperti itu, tempat perdagangan. Jadi mereka kaya, bergemerlapan dengan berbagai kekayaan, emas apapun mereka punya, karena mereka tuh seperti kota yang pasar lah, pasar perdagangan dunia begitu. Seperti itu, kaya. Seperti itu. Nah, 2 Raja 19 ayat 36, sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur pulang lalu tinggallah ia di Niniwe. Jadi Raja Asyur juga adalah berkedudukan di Niniwe atau tinggal di Niniwe. Kejadian 10 ayat 8-11, Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaan terdiri dari Babel, Erek dan Akkad, semuanya di tanah Sinir, dan
Dari negeri itu ia pergi ke Asyur lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth, Ir, dan kala Niniwe ini adalah bangsa Nimrod, adalah kekuasaan orang Nimrod dulunya begitu. Kus, ya, seperti itu. Jadi itulah Niniwe, seperti itu teman-teman. Nah, apa yang menjadi penyebab Niniwe? Tuhan, kejahatan apa sih yang dilakukan Niniwe sehingga Tuhan mengutus Yunus? Yunus 4 ayat 11 berkata, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Nah, jadi Niniwe adalah kota yang besar dan Tuhan sayang gitu sama Niniwe. Tuhan sayang. Jadi jangan teman-teman menganggap bahwa Tuhan hanya sayang sama umat Israel saja, tidak sayang sama bangsa lain. No, Tuhan itu sangat mengasihi semua bangsa, teman-teman. Jadi jangan menganggap Tuhan itu egois, bilang Tuhan itu hanya mengasihi bangsa Israel saja, tidak mengasihi bangsa yang tidak, teman-teman. Tuhan mengasihi semua bangsa begitu. Jadi kita hanya baca dari sudutnya Israel, tapi kalau kita lihat dari sudut universal, Tuhan sangat mengasihi semua bangsa begitu. Seperti itu. Niniwe bahkan bangsa yang ini saya Tuhan mengasihi begitu. Tuhan bilang, bagaimana aku tidak akan sayang kepada ini kota yang besar itu yang perlu lebih dari 120.000 orang. Luar biasa, Tuhan mengasihi Niniwe. Seperti itu. Tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, artinya mungkin ya, saya nggak tahu, artinya mungkin mereka tidak adil dalam berdagang, mereka mungkin terlalu rakus dengan kekayaan, seperti itu. Mereka serakah dengan kekayaan dunia, mereka mungkin lupa dengan Tuhan karena mereka terlalu kaya, gemerlapan seperti negara-negara yang maju dengan berbagai teknologi, mereka lupa cari Tuhan gitu. Istilah mereka terlalu kaya, jahat, sampai kejahatan mereka juga luar biasa. Juga tidak hanya kaya, tapi mereka melakukan kejahatan, juga membunuh orang, juga mereka juga karena mereka sangat kaya. Jadi kekayaan mereka itu mereka pakai untuk melakukan kejahatan. Seperti itu juga. Mereka seperti apa ya? Karena sakingnya kaya, mereka tuh mungkin ya bisa melakukan banyak hal, terserah mereka begitu. Tanpa mereka tidak membedakan mana yang benar, mana yang baik. Pokoknya selama mereka punya uang, mereka bisa melakukan apa yang mereka mau. Seperti itu. Jadi hati-hati dengan kekayaan. Kekayaan bisa membuat kita tuh lupa diri, sehingga kita dapat melakukan apa saja yang kita mau tanpa mempedulikan nasib orang begitu, kesusahan orang. Contohnya koruptor lah. Koruptor, tapi mereka tidak peduli dengan rakyat-rakyat kecil yang menderita. Seperti itulah mereka juga, karena uang sudah menjadi fokus mereka. Mereka merasa uang itu bisa melakukan apa saja, yaitu mereka semena-mena begitu, melakukan apa saja. Bahkan kekerasan juga mereka lakukan karena uang. Nah, ini kota yang kaya raya. Nahum 2 ayat 8-9 berkata, Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti, terik orang tetapi tidak ada yang berpaling. Jarahlah mereka perak, jarahlah emas, tidak berkesudahan persediaan harta, bersudah kelimpahan segala barang ini. Jadi ini adalah kota yang kaya, punya perak, emas, dan berbagai kelimpahan barang yang indah-indah, luar biasa indah. Kota ini sangat indah dengan kekayaan, sangat gemerlapan dengan berbagai hal-hal yang menarik begitu, dengan kekayaan dunia begitu. Sehingga Tuhan mau mengembalikan ini. Ini kota penumpahan darah. Saya salah tulisnya, penumpahan darah. Nanti kayak celakalah kota penumpah darah itu. Seluruhnya dusta, celaka, penuh dengan perampasan dan tidak hentinya penerkaman. Jadi mereka juga tidak hanya kaya, tapi mereka juga penumpah darah, juga dusta belaka, ada dusta juga mereka, penuh dengan perampasan. Jadi dosa mereka itu lengkap, teman-teman. Seperti tidak hanya kaya, tamak, sombong dengan kekayaan, mereka juga penuh dengan penumpahan darah, gitu. Karena uang, jadi mereka bisa melakukan banyak hal. Dusta juga, melakukan dusta, penuh dengan perampasan, mereka rampas juga harta orang begitu, atau bangsa-bangsa lain. Tidak hentinya penerkaman, mereka juga melakukan penerkaman, artinya mereka
melakukan hal-hal yang tidak baik begitu kepada orang-orang lain, kepada bangsa-bangsa lain juga. Niniwe juga penuh persundalan dan sihir. Jadi Niniwe juga ada persundalan ngeri banyak teman-teman. Jadi saya tidak hanya bilang Niniwe aja, tapi Sodom dan Gomora itu saya pernah bahas juga, luar biasa dosa mereka tentang persundalan juga ngeri. Tuhan marah dengan dosa teman-teman. Tuhan tuh mengasihi Sodom dan Gomora, tapi Tuhan tidak suka perbuatan mereka. Makanya Tuhan mengembalikan Sodom dan Gomora. Begitu juga di Niniwe ini Tuhan peringati. Jadi Tuhan itu selalu melakukan tindakan atau penghukuman malapetaka. Tuhan sudah memperingatkan dari hari-hari berkali-kali, sudah menegur berkali-kali, sudah menasihat berkali-kali, tidak mau dengar. Jadi Tuhan lakukan sudah begitu tindakan atau memberikan teguran dengan berbagai macam bencana atau hukuman kepada setiap bangsa yang tidak mau bertobat. Jadi Tuhan itu tidak asal hukum orang dengan seenaknya saja, tidak teman-teman. Jadi jangan salah berpikir Tuhan. Memang Tuhan berkehendak melakukan apa saja yang Dia mau, tapi Tuhan tahu keadilan, Tuhan tahu waktu yang tepat, dan Tuhan tahu yang terbaik buat setiap bangsa, setiap manusia. Jadi sebelum Tuhan menghukum suatu bangsa, Dia selalu memperingatkan, begitu, memberikan mengutus nabi-nabi atau mengutus orang-orang untuk berbicara kepada suatu bangsa yang tidak setia lagi sama Tuhan, tidak mencari Tuhan yang esa, atau tidak lagi berbuat bangsa-bangsa yang sudah melakukan dosa-dosa, yaitu mungkin dosa persundalan, perzinahan, apalah dosa-dosa yang Tuhan sudah muak. Berkali-kali Tuhan sudah tegur mereka dengan berbagai macam cara, berulur waktu, memberikan waktu mereka untuk bertobat. Mereka tidak mau bertobat. Ya, Tuhan harus tegas tegur mereka dengan memberikan satu bencana supaya mereka bertobat dan sadar. Bahkan Tuhan memusnahkan semua karena Tuhan sudah tidak tahan lagi dengan sikap manusia yang tidak mau berubah begitu. Nah, seperti Niniwe ini juga begitu. Nah, Nahum 3 ayat 4 berkata, semuanya karena banyaknya persundalan di si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, dengan yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalan dari kaum-kaum dengan sihirnya. Jadi di Niniwe juga ada persundalan teman-teman, ada sihir luar biasa. Mereka tidak hanya kaya dengan harta, tidak dengan kekayaan yang gemerlapan, tidak juga dengan penumpahan darah, dengan perampasan, tapi juga mereka ada persundalan, ada sihir luar biasa. Teman-teman, mereka melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan, kejahatannya besar luar biasa. Itulah makanya Tuhan mengutus Yunus untuk pergi memperingatkan kota Niniwe seperti itu, supaya mereka bertobat. Nah, jadi kalau teman-teman baca lagi di ayat pasal 2, ketiga, ayat 4, di situ orang Niniwe mulai bertobat, mereka mulai berpuasa. Bahkan hewan-hewan pun, teman baca di pasal ketiga itu, hewan-hewan pun mereka berkabung. Artinya tidak boleh makan, mereka berpuasa berapa hari lah itu, mungkin 50 hari mereka puasa ya. Coba kita baca di pasal kita buka pasal 3 ya. Ini ayat yang ke-8. Ayat yang ke-6 saya baca yang ke-6 ya. Ayat yang ke-5 lah. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselumukannya kain kabung, lalu didudukkanlah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesar, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung, berseru dan dengan keras kepada Allah. Haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Jadi mereka lakukan tindakan jahat dan kekerasan. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal karena berpaling dari murkanya yang menyala itu, sehingga kita tidak dibinasa. Karena Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, bahkan menyesal Allah karena malapetaka yang telah rancangannya terhadap mereka, yang ia pun tidak jadi melakukan. Jadi cara untuk kita menghindar dari hukuman Tuhan, yaitu kita harus merendahkan hati kita, berpuasa, kita sujud di hadapan Tuhan, berdoa,
puasa supaya kita merendahkan hati kita dalam Tuhan, menyadari kesalahan kita, Tuhan ampuni dosa. Kita harus menyadari kesalahan kita. Seperti orang Niniwe, kota Niniwe, mereka menyadari kesalahan. Bahkan raja turun dari tahtanya. Mereka mengadakan puasa dan mereka melakukan mereka berseru kepada Tuhan. Di sini katakan apa di sini mereka katakan bahwa ayat yang ke berseru manusia tidak boleh tidak boleh manusia menemukan tidak boleh ya seperti itulah teman-teman. Jadi mereka berseru dengan kuat supaya Tuhan Allahnya supaya mereka bisa dapat pengampunan dari Tuhan. Jadi kalau teman-teman merasa sangat berdosa atau melakukan dosa yang besar, teman-teman harus sujud di hadapan Tuhan, sujud berdoa minta ampun sama Tuhan karena teman-teman sudah melanggar kesalahan. Itulah tandanya kita meminta pengampunan Tuhan, seperti itu, supaya kita tidak tiba meletakkan yang lebih besar lagi, seperti itu. Jadi ya kita belajarlah dari kisah Yunus ini. Nah lanjut lagi teman-teman. Nah Tarsis kata dia lari ke Tarsisnya. Saya baca sedikit saja Tarsis. Tarsis itu adalah nah Kejadian 10 ayat 2 sampai dan 4. Keturunan Yawan ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek dan Tiras. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis dan orang Kitim. Nah, Tarsis itu nama orang juga tapi dia nama kota. Jadi keturunan Yawan itu adalah Elisa dan Tarsis. Nah, 1 Raja 10 ayat 22. Di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak. Kata Dadin juga kan kera dan burung merak. Jadi Tarsis yang tadi Yunus melarikan diri ke Tarsis itu teman-teman. Tarsis itu adalah satu wilayah atau apa yaitu di perairan laut lah. Mereka punya kapal-kapal. Jadi orang Tarsis itu mereka punya kehidupan itu yaitu berkapal. Mereka punya kapal, mereka punya perahu. Pokoknya hal-hal perdagangan di laut mereka menguasai tentang laut begitu. Itulah Tarsis yang saya baca di sini. Mereka punya kapal-kapal. Jadi kalau orang mau pergi kemana-mana dari Israel mau ke Niniwe harus pakai kapal-kapal Tarsis itu. Seperti itu. Jadi Tarsis itu adalah wilayah dengan penduduk kota yang mereka punya usaha kapal-kapal lah gitu. Jadi teman-teman pelajari sendirilah tentang Tarsis. Ini yang saya dikit menambahkan saja supaya kita mengerti tentang Tarsis. Nah, 1 Raja 22 ayat 48. Yosua membuka kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas. Jadi Tarsis itu terkenal dengan penduduk yang memiliki kapal-kapal begitu. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal. Jadi Tarsis itu terkenal dengan penduduk yang memiliki kapal-kapal begitu. Tarsis tempat perdagangan laut. Jadi Tarsis itu memiliki perdagangan di laut begitu. Jadi laut itu di laut itu Tarsis terkenal dengan pasarnya laut lah. Itu pasar perdagangan di laut seperti itu. Yeremia 10 ayat 9. Perak kibiran di bawah Tarsis dari Tarsis dan emas dan upas berhala itu buatan tukang buatan tangan pandai emas, pakaiannya dari kain muda semuanya buatan orang ahli. Jadi juga perak. Tarsis juga memiliki komoditas yaitu perak ya seperti itu. Tarsis juga berdagang dengan engkau. Yeskiel 27 ayat 12. Tarsis berdagang dengan engkau dalam segala macam harta yang banyak. Mereka menukarkan perak, besi, timah putih dan timah hitam ganti barang-barang. Jadi Tarsis juga adalah kota perdagangan juga, tapi di laut seperti itu. Daniel 10 ayat 6. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti sulu menyala-nyala kayaknya. Jadi Tarsis itu juga terkenal dengan permata begitu. Jadi Tarsis, Niniwe adalah kota yang besar
dan juga Tarsis adalah tempat perdagangan di laut. Dan mereka juga tidak hanya perdagangan laut, mereka juga punya komoditas yaitu perak, dan juga mereka punya permata Tarsisnya. Maksudnya saya itu bukan mereka tinggal di laut teman-teman, mereka punya daratan, tapi mereka juga punya lautan. Jadi mereka lebih punya keunggulan, yaitu mereka punya keahlian dalam membuat kapal gitu. Itulah Tarsis terkenal dengan orang yang membuat kapal seperti itu. Itulah dia, Tuhan menciptakan berbagai-bagai bangsa ya teman-teman. Ada Niniwe, ada Tarsis, Mesir. Jadi luar biasa Tuhan itu menciptakan, mengumpulkan tiap bangsa itu dengan keunikannya masing-masing. Jadi Tuhan mengasihi semua bangsa. Mesir luar biasa besar, Babel begitu besar, banyak hal yang luar biasa. Jadi jangan teman berpikir bahwa Tuhan itu hanya mengasihi bangsa Israel teman-teman. Tuhan mengasihi semua bangsa, tapi Tuhan punya ukurannya masing-masing seperti itu. Kadang Tuhan bilang, kalau kalian lihat bangsaku Israel ini ditindas, Mesir, Babel jangan pernah menghina. Jadi Tuhan pakai Mesir dan Babel untuk menghukum orang Israel karena dosa Israel itu. Memang harus begitu, harus pakai bangsa lain begitu untuk menghukum bangsa Israel. Tapi Tuhan bilang, kalau kalian dipakai Tuhan Mesir dengan Babel, kalau kamu dipakai Tuhan untuk menghukum Israel, kalian jangan sombong karena itu perintah Tuhan. Jadi kadang mereka dipakai Tuhan, mereka lagi menindas, mereka menganggap mereka yang melakukan, padahal Tuhan yang memberikan kekuatan, mereka yang perintahkan mereka untuk menghukum orang Israel. Namun di lain hal mereka juga sombong karena mereka merasa mereka berkuasa, padahal kekuasaan itu dari Tuhan. Nah itu kadang Tuhan marah kepada Mesir dan Babel atau bangsa-bangsa lain yang bukan orang Israel. Tuhan marah karena mereka sombong, karena mereka merasa mereka berkuasa. Itu kadang Tuhan marah itu sama mereka. Jadi Tuhan mengasihi semua bangsa. Nah Israel itu dipilih karena dia yang paling hina. Begitu. Kalau teman-teman baca saja di Alkitab bahwa Israel itu adalah bangsa yang paling hina, karena yang paling hina itulah Tuhan pakai untuk menjadi contoh buat bangsa-bangsa lain begitu. Mereka juga bertobat dan mereka juga melihat bahwa Tuhan sanggup mengubah bangsa yang paling hina itu menjadi bangsa yang besar. Jadi bangsa yang sudah besar jangan sombong seperti itu, jangan menganggap remeh bangsa-bangsa lain begitu. Jadi Tuhan itu mengasihi semua bangsa itu. Jadi ada orang-orang agama-agama lain mungkin berkata bahwa Tuhan Allah Israel dia hanya mengasihi Israel aja, tidak mengasihi bangsa lain hanya untuk bangsa Israel. Tidak, teman-teman salah membaca kitab, tidak membaca dengan serius, tidak membaca dengan teliti. Tuhan mengasihi semua bangsa, berpeluang ciptaan manusia, Tuhan mengasihi manusia. Nah, di Israel hanya dipakai sebagai contoh buat bangsa-bangsa lain seperti itu. Nah, pada akhirnya Yesuslah yang menjadi juru selamat bagi semua bangsa. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan selalu berpikir ya bahwa Tuhan itu hanya mengasihi bangsa Tuhan. Jadi Tuhan itu mengasihi semua bangsa. Seperti itu. Nah, kebanyakan pakar menghubungkan Tarsis dengan Spanyol. Tarsis itu banyak orang yang mengatakan bahwa Tarsis itu adalah Spanyol. Nah, oleh teman-teman Spanyol itu memang ya terkenal juga dengan kapal, dengan berbagai kaya seni kuno. Ya bisa jadi bahwa Tarsis itu adalah Spanyol. Tarsis itu negeri yang kaya akan logam dan umpamanya perak. Jadi seperti tadi ya, perak di Yeremia tadi sudah baca tadi bahwa mereka punya komoditas perak. Permata juga tadi ada. Mineral agaknya merupakan penyebaran, mungkin banyak ahli menganggapnya Tartessus yang di Spanyol itu Siprus. Jadi ya seperti itulah mereka menggambarkan bahwa Tarsis itu ya Spanyol. Tuhan mengasihi bangsa lain, sudah bilang tadi ya, Tuhan mengasihi bangsa lain, tidak hanya Israel tapi Niniwe dan lain. Itu. Yunus berdoalah kepada Tuhan, katanya, Tuhan bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu dimelarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan yang paling sabar dan melimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe seperti itu. Karena mungkin Yunus takut ya kalau Niniwe ini malah membunuh dia karena dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu. Jadi Yunus mungkin ada ketakutan, makanya dia melarikan diri ke Tarsis begitu. Tapi karena Tuhan mengasihi Niniwe, Tuhan sudah menegur Yunus dengan kapal yang hancur itu ya.
Yunus harus ikut sudah. Dia sudah masuk dalam perut ikan lagi tiga malam lagi. Dengan kalau kita baca di pasal 2 itu, Yunus mulai bersyair mengeluh karena dia sendiri yang selalu dia lari dari Tuhannya, dia masuk dalam perut ikan seperti itu. Tahu ikan apa ya? Mungkin ikan paus, mungkin ikan yang lebih besar lah. Pokoknya ikan sejenis ikan paus lah seperti itu, besar, sehingga menelan dia dalam tiga malam. Oke, lanjut lagi ya. Yesaya 19 ayat 19 sampai 25, atau itu ada Mesias bagi Tuhan tengah-tengah akan mendapat kesaksian bagi Tuhan di semesta alam tanah Mesir. Ini contoh ayat-ayat yang bahwa Tuhan itu mengasihi bangsa lain. Mesir ini contohnya. Yesaya 19 ayat 19 sampai 25 nih, saya baca yang ayat yang 20 ya di bawah ini, yang titik kedua nih. Itu akan terjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas. Maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir dan orang Mesir akan mengenal Tuhan. Luar biasa ya. Tuhan mengasihi bangsa Mesir. Tuhan pada waktu itu mereka akan beribadah kepada korban sembelihan dan dengan korban sembelihan dan korban sejenis mereka akan bernasib kepada Tuhan serta membayar nasri itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan. Tuhan mengajar itu kalau mengasihi, tapi Tuhan menyembuhkan orang Mesir dan mereka akan berbalik kepada Tuhan dan ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur. Dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Bangsa Asyur juga Tuhan mengasihi. Mereka pergi beribadah kepada Tuhan. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat ya, luar biasa ya. Lihat teman-teman, di sini Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu mengasihi Mesir dan Asyur. Bahkan di sini Tuhan berkata sini, pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga. Bahkan Israel ini yang kita bilang Tuhan mengasihi Israel, bahkan Tuhan menaruh Israel itu posisi yang ketiga, yaitu di samping Mesir dan di samping Asyur. Begitu luar biasa ya. Semua berkat atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam, yang dengan firman diberkatilah Mesir. Ayat yang terakhir ya, diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku. Luar biasa ya. Jadi Tuhan mengasihi semua bangsa teman-teman. Jadi jangan teman-teman berpikir Tuhan yang mengasihi ya Israel, teman-teman. Tuhan mengasihi bangsa-bangsa lain seperti itu. Luar biasa Tuhan kita. Dialah Tuhan, satu-satunya Tuhan luar biasa. Nah sekarang saya masuk dengan Yesus yang menggambarkan Yesus. Jadi Yunus itu menggambarkan tentang Yesus ya. Contohnya ayat yang ke-7 tadi pasal 1 ayat ke-7 berkatalah, marilah kita buang undi. Kita berkata, jadi undi itu kita lihat bahwa Tuhan Yesus waktu dia disalibkan ada para prajurit Romawi membuang undi atas jubahnya. Nah seperti itu mirip Tuhan menggambarkan keadaan seperti itu, membuang undi. Terus Matius Matius 20 ayat 35, sesudah menyalibkan dia mereka membagi-bagi pakaian dengan membuang undi. Jadi contoh membuang undi, siapa nih yang akan tadi saya bilang mereka membuang undi, siapa yang menyebabkan kapal ini badai, menyebabkan badai di laut, ternyata Yunus yang kena. Begitu juga Yesus, mereka membuang undi atas pakaiannya karena Yesus yang disalibkan seperti itu. Yunus 1 ayat 11 sampai 12, bertanyalah mereka akan kami, apakah engkau laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada angkatlah aku dan siapakan aku dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar itu menyerang kamu. Jadi Yunus seperti Tuhan Yesus, di mana dia tahu Yesus menyadari bahwa dia yang harus mati buat kita, gitu. Artinya dia yang rela mati buat menggantikan posisi kita yang seharusnya kita yang binasa di neraka, tapi Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita, yang layak menjadi penebus kita di hadapan Bapa, sehingga kita layak, sehingga dia turun ke dalam kerajaan maut, dia menginjak iblis itu, mengambil kunci kerajaan maut, dia mengalahkan iblis karena dia suci, dia pantas untuk mengalahkan karena dia tidak berdosa, seperti itu, sehingga dia menjadi dosa, dia rela untuk menjadi dosa dan dia masuk ke alam maut mengalahkan iblis, gitu. Hanya dia yang pantas merebut kunci itu, sehingga orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, seperti itu.
Seperti jadi teman-teman dengar baca renungan saya, dengar renungan saya yang sebelumnya tentang iblis dan setan, iblis dengan manusia, gitu. Teman-teman bisa renungkan lagi. Nah, Yunus 1 ayat 14, lalu berseru mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karenanya orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kehendaki. Yohanes 11 ayat 50. Dan kamu tidak bisa lebih berguna bagimu satu orang mati untuk bangsa kita daripada saudara bangsa kita yang binasa. Jika memang kamu mengerti maksud firman yang kehendaki, ia belas kasihan bukan personal, tapi kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Itu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, seperti tadi bilang gini, seperti di Yunus tadi. Mereka buang Yunus, tapi mereka bilang, ya Tuhan, kiranya jangan Engkau tanggungkan nyawa orang ini kepada orang yang tidak bersalah, seperti Yesus, orang yang tidak bersalah, seperti itu. Mirip seperti itu. Jadi Yunus itu menggambarkan keadaan Yesus begitu. Yunus tidak bersalah sama seperti Yesus tidak bersalah, tapi mereka membuang Yunus, dan juga Yesus juga disalibkan. Mirip seperti itu. Jadi harus ada yang merelakan diri supaya kita diselamatkan, seperti itu. Harus ada yang layak, yang pantas untuk menggantikan kita, untuk menyelamatkan kita, yaitu Yesus. Seperti Yunus juga tadi, mereka buang Yunus ke laut sehingga badai itu tenang. Begitu juga Yesus, dia mati supaya kita damai, tenang. Mirip seperti itu. Kita mengalami keselamatan yang kekal, hidup yang damai dan sukacita di dalam Yesus, karena Yesus sudah menggantikan kita, seperti itu. Luar biasa ya. Yunus 1:17 berkata, maka atas perintah Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Matius 11 ayat 50, seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi seperti Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, begitu juga Yesus 3 hari 3 malam. Yunus 2 ayat 2 katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu. Saat perjalanan jauhnya ia berseru 40 hari 40 malam. Jadi seperti 40 hari 40 malam ya, begitulah. Ya, seperti Yesus juga di orang mati, Yesus mengalahkan iblis, yaitu mengalahkan maut. Begitu juga Yunus turun ke orang mati, tapi dia keluar dari perut ikan selamat, dia pergi memberitakan Injil. Seperti juga Yesus turun ke dalam kerajaan maut, dia bangkit, dia pergi lagi 40 hari untuk menyampaikan diri. Begitu juga Yunus masuk ke perut ikan 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam dia keluar dari perut ikan, pergi memberitakan nubuatan untuk keselamatan Niniwe. Begitu juga Yesus mati, turun ke dalam kerajaan maut, mengalahkan iblis. Dia bangkit, dia pergi untuk menampakkan diri bahwa dia hidup, dia menang atas maut. Seperti itu, mirip seperti Yunus. Luar biasa ya, seperti itu. Matius tentang Yesus lagi yang dikaitkan dengan Yunus, Matius 12:39. Tapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat ini tidak setia dan ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain dari tanda Nabi Yunus. Jadi saya seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, seperti itu tadi. Juga tentang penghakiman juga Tuhan Yesus berkata, pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya. Juga sebab orang-orang yang itu bertobat setelah mendengar permintaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Luar biasa ya. Jadi Niniwe akan suatu saat Niniwe akan menghukum bangsa yang tidak mau bertobat. Jadi Niniwe ini mereka yang berdosa, tapi mereka memilih untuk bertobat dan mereka diselamatkan Tuhan. Mereka menerima pengampunan dari Tuhan, seperti itu. Jadi Niniwe akan menjadi hakim buat orang-orang yang bangsa-bangsa yang tidak mau bertobat, seperti itu. Bahkan Yesus bilang berkata, di sini adalah yang lebih daripada Yunus, yaitu Yesus.
Kalau dia sudah memberitakan keselamatan bagi kita semua, bagi semua orang, kalau mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan Juru Selamat mereka, mereka akan binasa dan dihukum, dan ini akan menghukum mereka. Ini akan yang menjadi Tuhan berikan kewenangan untuk menghakimi orang-orang yang tidak percaya Yesus seperti itu. Saudara-saudara, jadi Niniwe saja yang bangsa yang belum pernah bertemu dengan Yesus, dan mereka hanya mendengar Yunus saja, mereka mau bertobat. Apalagi Yesus anak Allah yang turun ke bumi, dan dia sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan, dia sudah menyatakan diri dia adalah juru selamat yang akan menebus dosa-dosa manusia. Tapi bagi orang yang tidak percaya Yesus, bagi orang yang tidak mau mengikuti Yesus, dia akan binasa. Begitu. Bayangkan Yunus saja bukan pribadi ilahi, hanya nabi saja, atau saya bilang nabi atau utusan yang pergi untuk memberitakan kebenaran pada Niniwe. Mereka bertobat, Niniwe semua bertobat, mereka sujud di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Apalagi Yesus yang adalah anak Allah yang maha tinggi dan sudah menyatakan diri 2000 tahun yang lalu bahwa dia anak Allah yang turun juru selamat yang dinantikan semua, Mesias yang turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia dari maut, menyelamatkan manusia dari neraka itu, sehingga manusia masuk surga. Tapi kalau ada manusia yang tidak percaya Yesus atau orang-orang lain tidak percaya Yesus, lihat saja nanti teman-teman, mereka akan mengalami kebinasaan seperti itu. Bahkan orang Niniwe yang tidak pernah mengenal Yesus akan menghakimi mereka. Bayangkan begitu. Hanya Yunus saja mereka bertobat. Kita nih Tuhan sudah turun di bumi saja, kita masih tidak percaya, itu hal yang sangat parah begitu. Jadi bagi orang yang tidak percaya Yesus Tuhan, mereka terlalu parah teman-teman. Terus Matius 16 ayat 20 kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan kepadamu melainkan kepada Bapakku yang surga. Jadi Simon itulah juga memiliki keturunan Yunus, Nabi Yunus juga luar biasa ya Simon ini. Ketika orang banyak mengurumuninya, berkata Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka mengadakan sultan, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain dari tanda Nabi Yunus. Alternatif seperti Yunus menjadi tanda untuk orang Niniwe, demikian pun anak usia menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, orang Niniwe akan bangkit, jadi Niniwe akan jadi contoh seperti itu. Jadi banyak sekali yang Tuhan kaitkan dengan Yunus. Yunus juga dikaitkan bahwa banyak hal lah tentang Yunus dikaitkan dengan Tuhan Yesus. Jadi itulah mungkin yang saya bisa sampaikan teman-teman. Kiranya teman-teman bisa menangkap, walaupun saya terpatah-patah kata-kata, mungkin kurang jelas, mungkin kurang mengerti, terlalu cepat, atau mungkin kurang teliti dalam membaca, atau kurang tepat dalam menyampaikan. Mohon maaf teman-teman. Kiranya teman-teman bisa menangkap yang saya maksudkan tadi, bahwa saya simpulkan sedikit ya teman, maaf ya. Jadi gini, istilahnya bahwa yang kita bisa ambil dari sini bahwa Yunus menjadi lambang Yesus begitu. Kita yang sekarang hidup di zaman sekarang ini jangan pernah meninggalkan Yesus lagi, teman-teman. Jadi kita harus ikuti Yesus sungguh-sungguh. Yang masih main-main dengan dosa, ayo kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bayangkan Niniwe, kota yang sangat jahat begitu, ada persundalan, ada sihir, ada kekerasan, kejahatan, mereka tamak dan kayaknya mereka menyadari ketika Yesus datang menegur mereka, dan mereka bertobat, mereka sujud di hadapan Tuhan, dan mereka diampuni Tuhan, dan mereka tidak dihukum Tuhan. Tuhan menyesal akan hal yang ini saja. Karena Tuhan menyesal itu karena Tuhan tahu, oh mereka dengan tulus mereka mau bertobat. Tuhan Tuhan punya hati, tidak jadi hukum mereka seperti itu. Dan mereka mau menyesal. Jadi Tuhan itu selalu memberikan pada waktu, kesempatan buat kita semua manusia di bumi ini untuk kita bertobat, untuk kita memperbaiki diri kita, dekat dengan Tuhan Yesus, dekat dengan Roh Kudus. Setiap hari kita bersekutu dalam komunitas atau dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam saat teduh dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan Yesus setiap hari supaya kita terjaga begitu. Begitu teman-teman yang di luar sana yang
yang belum mengenal Yesus atau tidak percaya Yesus, teman-teman terus beritakan firman Tuhan lewat cara apapun, internet, bahkan lewat apapun teman-teman bisa lah kami akan untuk menyatakan kebenaran firman, nyatakan semua yang tadi saya sampaikan bahwa Yunus saja mereka mau bertobat, apalagi Yesus yang sudah datang, anak Allah yang turun sendiri ke bumi ini. Bahkan orang bilang, Yesus berkata bahwa Alkitab berkata bahwa dia adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Bayangkan, dia sudah datang tapi orang menyalahkan dia. Intinya apa? Orang menolak dia. Bangsa Israel banyak yang menolak dia. Mereka bilang Mesias tidak mungkin seperti Mesias sedang sebagai raja. Mereka berharap Yesus itu datang dengan kekayaannya dari surga, turun dari langit dengan membawa kekayaan surgawi. Tidak. Terus Yesus datang sebagai hamba, menjadi manusia, untuk menjadi hamba, melayani kita, menjadi contoh, menjadi teladan, dia mati bagi kita. Tapi banyak orang yang tidak percaya dan menolak dia sebagai Mesias. Seperti batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan menjadi batu penjuru. Seperti itu. Dibuang untuk tukang. Jadi jangan menolak Yesus, teman-teman. Kalau teman-teman sudah ikuti Yesus sampai akhir. Apapun yang terjadi, ikuti Yesus sampai akhir hayat teman-teman, sampai Yesus datang. Berapapun harganya, berapapun tantangannya, tetap setia dengan Yesus. Jadi itu yang bisa sampaikan, teman-teman. Ayo kita saling memotivasi, saling menegur. Kalau saya salah, silakan tegur. Kalau saya kurang tegur. Ayo kita saling menegur, karena waktunya sudah sangat singkat, kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Ayo kita persiapkan diri. Itu saja saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.